Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-13. Matius 13, siapkan dulu Matius 13. Masuk di 2011, saudara. Banyak hal yang tidak akan pernah diduga, tapi terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak pernah dipikirkan, tapi terjadi dalam dunia ini. Bukan karena apa-apa, karena semua itu termasuk yang kau nyanyikan tadi. Firman jadi nyata, janji jadi daging. Kenapa? Itu semua menggenapi firman. Karena firman berkata menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, pasti akan terjadi segala-galanya. Baik yang namanya huru-hara, baik yang namanya ada bencana di mana-mana, baik juga yang namanya peperangan itu akan terjadi. Ya, jadi tidak usah takut, tidak usah bingung. Banyak orang tanya, kenapa ya Pak, dunia kok bergejolak? Loh, yang nanya itu berarti tidak baca firman. Kalau yang baca firman langsung tahu, karena itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ya, semua negara-negara yang sekutu atau yang bersahabat istilahnya dengan negara Israel itu pasti akan dibuat onar, dibuat sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena firman. Ya, mereka itu tidak suka akan hal itu. Tapi itu memang menggenapi firman, saudara. Ya, tapi saya percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan semuanya. Ya, jadi kita harus sadar dan kita harus tahu ini waktunya benar-benar kita harus seirama dengan Tuhan. Banyak orang ya berkata gini, betul Pak, saya ngerti. Ini waktunya untuk kita hineni, menjadi budaknya Tuhan. Aku, here I am. Aku mau jadi hineni. Tapi ternyata sedikit yang mengerti dengan benar apa yang namanya jadi hineni. Kemarin kami barusan mengadakan satu kebaktian di Temanggung. Ada firman Tuhan di Temanggung. Banyak anak-anak Tuhan sekedar tahu tapi tidak mengerti apa itu arti hineni sesungguhnya. Apa kewajiban untuk menjadi hineni? Tidak segampang dengan apa yang kau pikirkan. Ada suatu perjuangan, ada sesuatu tantangan, ada juga yang namanya ujian demi ujian itu akan keluar. Di dalam ujian demi ujian, di dalam tantangan demi tantangan, bisa enggak untuk kau tetap hineni? Karena apa? Setan selalu menuntut. Setan selalu berkata, enaknya saja ngomong gampang. Ayo dong, buktikan bahwa engkau tuh benar-benar hineni. Tetapi betul, saudara, karena kami pun, dan saya pun, dan semuanya membuktikan, yang benar-benar kita bisa masuk dalam kata hineni, dan hidup kita menjadi hineni, budaknya Tuhan, karena mengasihi Yesus. Maka ternyata semuanya urusan, semuanya itu di cover sendiri oleh Tuhan. Karena memang betul, kalau seseorang sudah memberikan hidupnya, memberikan dan menyerahkan hidupnya untuk benar-benar menjadi miliknya Yesus Kristus, dan dia berkata, aku adalah budakmu Tuhan. Aku bukan lagi anak, aku bukan lagi hamba, tapi aku budakmu Tuhan. Dan kau benar-benar bisa masuk di dalam tempat itu. Engkau mengerti bahwa engkau tidak punya lagi hak apapun yang harus engkau minta. Engkau tidak bisa komplain. Engkau tidak bisa berkata kenapa. Engkau tidak bisa berkata protes. Karena engkau sudah hidup itu sudah puji Tuhan. Bisa makan, bisa menikmati apapun, sudah puji Tuhan. Tidak ada kata protes atau komplain sedikit pun.
Ayo, hidupmu. Ini barusan Februari tanggal 5. Sudah komplain dengan Tuhan? Coba renungkan akan hal ini. Dan kalau memang benar-benar orang itu bisa seperti itu, dan tidak terikat dengan apapun, bahkan orang itu mengerti dengan sungguh bahwa kan apa yang dia punya, semua yang dia punya itu bukan miliknya, tapi miliknya Tuhan. Karena hidupnya sendiri pun dia sudah tidak punya. Sekarang kalau saudara tidak punya hidupmu lagi, keakuanmu sudah tidak ada, terus apapun yang kau miliki, ya berarti dengan sendirinya dipunyai atau pindah tangan kepada orang yang mempunyai hidupmu. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada kata, loh kalau aku nanti gimana jadinya? Nanti gimana ya hidupku? Semua sudah di tangan Tuhan. Sudah tidak usah pusing lagi. Bahkan pada waktu Abraham bawa semuanya peralatan, dan dia juga bawa Ishak untuk menggenapi yang namanya janji Tuhan, untuk yang menggenapi yang namanya tuntutan Tuhan, untuk menyerahkan nyawanya, anaknya, untuk dikorbankan. Ishak bertanya, Pak, mana korbannya? Semuanya sudah ada, semuanya sudah siap, mana korbannya? Sudah tahu jawab Abraham? Di dalam jawab Abraham itu sebenarnya terkandung arti hineni. Abraham seorang yang kaya. Bahkan saya katakan Abraham adalah raja di daerah situ. Dia punya semuanya. Dia gampang untuk berbuat apapun karena dia terlalu kaya. Tapi dia punya. Dia mengerti. Dia tahu bahwa dia, Abraham ini, adalah budaknya Bapa di surga. Biarpun dia punya semua dan dia bisa segala-galanya, gampang. Tapi dia sadar untuk apa yang diminta oleh si tuannya, dia tidak patut untuk protes. Makanya pada waktu Ishak mendengar jawab daripada ayahnya, Ishak tidak protes. Dia tahu bapaknya ini sedang melakukan sesuatu bukti bahwa dia adalah hineni. Dan kalau itu berhasil, maka dia patut untuk mendapatkan sesuatu, yaitu dicap, disahkan benar-benar hineni. Ini loh saudara. Dan kalau benar-benar dicap sama Tuhan, maka kerajaan Tuhan itu akan datang atas hidup orang itu. Saya baru tahu saudara. Saya makin pelajari, Tuhan makin ajarkan. Ternyata di firman bilang, kerajaan surga itu bukan nanti saja. Kerajaan surga itu sudah ada di tengah-tengahmu. Apa itu maksudnya ya? Ternyata itu hadir. Kerajaan surga itu hadir detik orang itu benar-benar sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri dan dicap mungkin oleh Tuhan, hineni. Maka kerajaan surga hadir atas hidup orang itu. Karena Tuhan Yesus itu yang menjadi raja dan memerintah dalam hidupnya. Ini loh saudara. Dan ternyata di dalam kehinenian itu ada tingkatnya. Tidak semuanya global sama. Tidak. Jadi beda-beda, dituntutnya beda-beda dan standarnya beda-beda. Nggak bisa saling iri, nggak bisa saling protes. Iya kok begitu, aku kok enggak. Lo enggak bisa, masing-masing dituntut beda-beda. Memang ada tingkat yang paling tinggi, yaitu seperti Yesus. Thy will be done
Kapan Yesus mengatakan itu? Pada waktu dia di Taman Getsemani. Pertama dia bilang, kalau boleh biarlah cawat ini lalu daripadaku. Tapi dia sadar atas dia harus hineni. Dan dia berkata, "Ndak, biarlah kehendakmu jadi atas hidupku, bukan kehendakku." Dan itulah hineni yang full. Setelah dia berkata seperti itu, baca firman. Beberapa waktu di depan, langsung masuk proses demi proses yang namanya karya salib. Dan dia tidak pernah komplain. Yesus gak pernah berkata kenapa. Yesus gak pernah berkata mengeluh. Tidak. Tapi yang dia cuma katakan, terima kasih, karena ini yang terbaik yang aku harus lakukan. Tapi lihat saudara, pada waktu seseorang membuktikan kehinenian dia, lihat benar-benar kerajaan surga itu turun. Baca di firman. Itu yang namanya Herodes dengan Pilatus itu bertengkar. Laki ribut saudara. Tapi pada waktu kasus Yesus masuk, apa yang terjadi? Katakan firman. Kembali hubungan diperbaiki. Itu kerajaan surga. Bahkan Yesus gak ngomong apa-apa. Bahkan Yesus tidak ngapa-ngapain. Tapi dia hanya melakukan apa yang jadi bagian dia. Langsung damai itu turun. Plek. Sahabatan lagi. Loh, itu yang namanya kerajaan surga. Itu yang namanya benar-benar turun kerajaan surga. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Datang malah bikin ribut. Bahkan mungkin sebelum datang di satu kelompok, ada yang lihat terus langsung ngomong, "Ya, dia datang lagi." Loh, itu bukan kerajaan surga yang datang, saudara. Tidak tahu kerajaan apa yang datang. Sadarlah saat ini. Kalau benar-benar kita masuk dalam acara ini, dan kita benar-benar menjadi hineni, maka Yesus itu sebagai Raja kita. Dia bertahta, dia berkuasa, dan sudah tahu apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, semuanya tercover oleh Yesus sendiri. Tapi juga kita tidak boleh seenaknya habis itu. Karena apa? Engkau harus sadar, urusanmu bukan lagi dengan manusia, tapi urusanmu dengan Tuhanmu, Yesus Kristus. Dan firman, apa yang kau baca, pasti akan jadi. Pasti akan nyata. Pasti terjadi dalam hidupmu. Bahkan saudara dan saya akan menjadi penggenap firman. Ya, saudara, betul. Ya, saya ini hari-hari ini kaget, tapi ya bingung, tapi ya luar biasa, saudara. Kemarin saya dengar kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, ini kan sedang ramai yang namanya pupuk atau nutrisi untuk tanaman, saudara. Ternyata kemarin saya di BB sama tim saya, terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Kami mau diberi atau diizinkan untuk mengelola tanah banyak sekali, saudara. Tetapi mereka tidak mau ngambil dulu. Mereka bilang gini, kita buat percontohan dulu. Nih, 1 dulu hektar. Lihat, kalau benar-benar jadi, kita akan kerjakan. Wah, petani ternyata dikumpulkan. Ternyata orang yang punya tanah ini mengumpulkan petani. Datang semua petani. Nah, pas waktu datang petani, mereka ngomong sedikit ke petani ini ngomong gini. Gini aja, Pak. Kami di sini membutuhkan hujan. Sudah berapa lama ini tidak hujan-hujan, Pak? Ini kalau tidak hujan, tanah dan apa yang sedang ditanami, sudah tumbuh, ini akan mati semua, Pak. Kami butuh air. Terus anak buah saya ngomong gini, "Oke, kita berdoa. Tuhanku, Tuhan kami sanggup untuk buat hujan." Wah, petani ini mulai melongo, saudara. Mulai berkata gini, apa benar ini? Wah, ini tanding, saudara. Karena benar-benar hadap-hadapan, nggak melalui HP, nggak melalui BB, hadap-hadapan nih, saudara. Dan mereka
berkata, oke, ya kita berdoa semua. Semua berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kami berdoa dengan nama Yesus Kristus. Dan mereka cuma berdoa, Tuhan kami minta hujan. Engkau tahu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Amin. Sudah selesai. Sudah ya, selesai. Kita akan lihat. Terus mereka tanya, kapan hujannya Pak? Kami pergi, pasti hujan. Oh gitu Pak, iya pergi saudara. Sampai Bandung, hujan deras. Sudah tahu ini yang namanya Hineni. Dia berkuasa total. Sampai namanya petani-petani SMS ke anak buah saya bilang, benar ya, dahsyat Tuhan kau. Yesus dahsyat. Bayangin, ini orang anak buah saya ini pergi langsung hujan keras di situ. Itu yang saya katakan, tahun ini tahun mimpi jadi nyata, tahun firman jadi daging. Sungguh-sungguh ya, ini loh saudara. Tapi tergantung saudara nangkepnya. Kalau semuanya ini yang Tuhan sediakan, engkau masih punya motivasi untuk memperkaya diri, hati-hati. Mengerikan loh. Mengerikan. Ini bukan untuk memperkaya diri, saudara. Tapi ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ini untuk supaya semua di dunia ini kenal dan tahu, kenal siapa itu Yesus. Kita pun harus punya hati, yaitu hati apa? Hati yang benar-benar pengen untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Bukan untuk memperkaya, menggemukkan diri. Tidak, saudara, sedikit pun. Kalau saudara punya hati seperti itu, ini untuk aku berhasil, aduh, saya mau kasih tahu, nanti urusannya panjang. Kenapa? Setan ini nuntut terus. Setan itu nuntut, saudara. Dan ini waktunya bukan untuk egois, ini bukan waktunya untuk memperkaya diri, ini waktunya untuk supaya firman, janji itu nyata. Dan semuanya kenal siapa itu Yesus. Bukan hanya tahu, tapi kenal. Benar-benar ngalami mujizatnya itu betul ada. Makanya saya katakan, rubah sikap hatimu, motivasimu. Tahun ini harus motivasinya bukan untuk mengeruk kekayaan. Makin engkau bisa lepaskan keterikatanmu perkara uang, makin Tuhan akan berkati engkau berkelimpahan. Tapi makin engkau pegangi uang, tahun ini habis dan hancur pasti. Ngeri loh saudara. Saya juga sudah dengar beberapa kesaksian yang kaya raya tapi dihabisin Tuhan karena serakah dan semuanya untuk dirinya sendiri. Atau biasanya apa? Keluarnya dari sakit penyakit. Loh, sehari masuk ICU itu sudah berapa? Nah usah banyak-banyak ya, mungkin setahun masuk ruang ICU terus. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, mau habis berapa? Saya mau kasih tahu. Semua yang dipunyai dengan kerja keras, dengan dia merasa aku ini karena kerja kerasku, karena usahaku, karena kepintaranku, habis dalam seketika. Sebenarnya bukan karena Tuhan sombong atau karena Tuhan marah, tidak. Justru karena Tuhan sayang. Tuhan mau sadarkan orang itu bahwa semua yang kau punya itu punya guna, dan kau bisa punya karena anugerahku, bukan karena kau bisa. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi hari-hari ini kita bisa mengerti bahwa semua itu karena anugerah. Ujung-ujungnya Tuhan. Karena tahun ini juga 2011, angka 11 terakhir itu dikatakan bukan hanya 1 tapi sampai 2 kali 1 dan 1, sampai dipertegas 1 itu bilangan Bapak di surga. Ujung-ujungnya Tuhan, wes. Nggak ada yang lain, semua ujung-ujungnya Tuhan. Maka dari itu saudara, kita koreksi hati kita karena ada 2 iman. Saya tadi pagi terus berdoa apa yang harus dibawakan. Tuhan bilang, bawakanlah tentang 2 iman. Iman yang
seperti apa yang aku inginkan untuk tahun 2011 ya. Yuk, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nih dua macam aja yang dibuka. Yang pertama, orang ini menemukan harta karun. Dia lihat hartanya, dia hitung hartanya, dan dia tahu secara pandangan apa yang dia temukan dengan apa yang dia punya lebih besar dengan yang ditemukan. Jadi dia pulang, dia jual semuanya. Dia jual juga tenang, saudara. Jual terus dia ngapain? Dia beli tanah itu. Betul? Berarti dia cuma jual dan dia gantikan pada sesuatu yang lebih bagus. Betul? Banyak orang Kristen juga seperti ini. Ini namanya imannya Thomas. Ya, Thomas punya kelemahan apa? Yang pertama, dia tidak percaya kalau tidak melihat. Nah, ini imannya Thomas. Orang lain ngomong gimana-gimana, dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, aku nggak percaya. Loh, ini kurang ajar sebenarnya orang seperti ini, saudara. Sebenarnya orang seperti ini, ya maaf. Saya harap tidak ada di tempat ini. Tapi kalau ada, bertobatlah dan cepat beralih. Ya. Kenapa? Karena orang seperti ini, yang pertama, dia pasti mengasihani dirinya sendiri lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, egois. Yang ketiga, otaknya itu yang jadi Tuhan atas hidupnya, bukan Yesus. Ngomong gampang atau nangis-nangis kalau nyanyi atau nyembah Tuhan. Atau, waduh lagi kebaktian gini rasanya rohani, berbaju putih semuanya, otaknya juga putih. Tapi nanti keluar dari sini, jalan lagi otaknya, itu yang jadi Tuhan. Semuanya dibilang, enggak mungkin. Semuanya dibilang, enggak bisa. Enggak ada kamusnya gitu. Mana firmannya? Enggak ada. Padahal ada firmannya, cuma enggak tahu yang mana. Saya kemarin dikasih terjemahan lain, saudara, yaitu bahasa sehari-hari. Saya baca firman pagi hari, siang, malam, baca sehari-hari. Bingung saya, saudara. Bingungnya apa? Saya sampai ngomong gini sama Tuhan, loh Tuhan, ini barusan dari bahasa sehari-hari saja kok terjemahannya beda ya Tuhan. Banyak yang saya tidak ngerti. Ternyata ada di dalam firman, jelas kata-katanya. Jelas kata-katanya. Kita baca bahasa sendiri, bahasa ini, oh gini ya, nggak ngerti artinya. Bahasa sehari-hari, wih kok bedanya nggak karuan ya. Jelas sekali. Itu baru satu terjemahan. Yang lain, sudah tahu bahasa aslinya itu nggak pernah bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Terlalu luas artinya. Makanya yang di luar negeri di bahasa Inggris saja ada King James, ada NIV, ada macam-macam, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena memang terlalu luas, dan semua yang terjadi di dunia ada tertulis di dalam firman. Makanya ini kembali pada firman, itu yang terutama. Ya. Makanya saya katakan iman yang pertama anak-anak Tuhan itu begini: lihat mujizat, baru percaya Yesus. Kalau ada pelajaran-pelajaran baru, hineni dan segala macam, tidak ada, aku tidak mau ambil, itu bukan bagianku. Nah, kenapa? Karena pengen lihat mujizat dulu. Orang seperti ini kasihan. Kenapa? Akan kehilangan banyak waktu. Yang kedua, dia pun bisa kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Ini yang bahaya.
Karena segala sesuatu terlalu dipikir. Segala sesuatu terlalu dihitung. Untung rugi. Loh. Ini pikirannya kuat sekali. Saya ketawa sekali pada waktu tadi Tuhan ngomong di sini. Tuhan tuh ngomong gini, lihat anakku. Tuhan jelas ngomong gini, banyak sekali sesuatu yang aku tawarkan. Kesempatan yang aku tawarkan jelas bukan dari hamba Tuhan, tapi dari aku sendiri yang bicara dengan hambaku. Dan hambaku mengatakan, nggak diterima tuh sama mereka. Mereka ngomongnya gini lagi, aku tanya Tuhan, tapi kau nggak dijawab. Tuhan ngomong, nah itu kan ketungtungannya dia toh. Buat apa lagi tanya? Loh, coba saudara bisa ngerti gak maksudnya? Kalau sudah jelas ini aku yang bicara sama hambaku ngomong, lah buat apa lagi nanya? Nanya, Tuhan ini bagianku bukan? Loh, berarti kan dia gak sadar bahwa dia tuh hineni. Loh, ini ceritanya kenapa? Karena tadi saya tidak pernah mau cerita kalau tidak berdiri di sini Tuhan ngomong. Tuhan tuh bisa cerita sesuatu di sini pada waktu saya nyanyi tadi loh. Lekatkan hatiku. Tuhan ngomong sama saya. Kemarin di doa akbar di Bandung, saudara, itu dibagikan satu kesempatan bagi anak-anak muda untuk hineni dengan Tuhan. Bukan dalam arti pada waktu mereka maju terus mereka berarti tidak kawin. Siapa bilang? Tapi mereka maju dan mereka memberikan hidup mereka untuk hineni dengan Tuhan. Aku akan menikah, kalau Tuhan suruh menikah, aku akan menikah. Tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak menikah, ya aku tidak menikah, aku akan terima. Karena aku tahu, aku budaknya Tuhan. Nah, tadi Tuhan di sini ngomong, contoh kayak kemarin tuh. Sudah jelas, bagi anak muda harusnya maju semua. Kalau engkau benar-benar mau untuk hineni. Tapi sekian yang datang, ada beberapa yang tidak maju dengan berkata, aku tanya Tuhan, tapi kok tidak dijawab ya mbak Tuhan. Buat apa lagi nanya? Nah itu loh saudara. Kenapa sampai keluar pertanyaan? Jujur, karena engkau ikut Tuhannya masih penuh dengan kedagingan. Dan kau tidak ngerti yang namanya engkau hidup hanya karena anugerah. Ini kuncinya. Jadi saya tadi di sini juga ketawa dalam arti Tuhan terangkan, Tuhan, iya ya Tuhan, banyak kali kami itu tidak ngerti. Tuhan bilang, kalau seperti itu kan kesempatannya lolos, terbuang. Nanti tidak saudara. Padahal hari-hari ini butuh yang namanya istilahnya obat terus. Yang Tuhan berikan kesempatan kita raih, kesempatan kita raih, kesempatan kita raih. Buat apa? Buat supaya kita kuat. Itu aja. Dan kita bisa menyelesaikan sampai di garis akhir. Karena nanti kalau kita sudah selesai sampai garis akhir, di situ kita akan bisa berkata, waduh Tuhan, benar ya indahnya ikut Yesus itu seperti apa. Dahsyat. Banyak orang tidak ngerti, tidak nangkep saudara. Dikira mainan tak? Saya mau katakan, siapapun yang berdiri di atas mimbar saudara, mau dia mainan mau tidak mainan saudara, dia pakai nama Tuhan tuh. Saya mau kasih tahu, dan ini bahaya besar. Bukan untuk saudara, tapi untuk yang ngomong di mimbar ini saudara. Dia urusan dengan Tuhan. Makanya saya katakan, jangan main-main. Ayah saya pernah berkata begini, nak, pada waktu seseorang berbicara di mimbar, itu suara Tuhan. Tapi pada waktu dia turun dari mimbar, itu suara dia. Bisa, atau suara Tuhan juga bisa. Tapi detik dia bicara di mimbar, hormati apapun yang dia katakan. Itu kesempatan, ambil. Karena apa? Itu suara Tuhanmu berbicara. Loh, itu betul saudara, itu betul saya katakan. Dengan kepolosan kita, dengan hati kita yang mau diajar, kita tangkap, biarpun salah pun, Tuhan akan bela dan Tuhan akan bereskan kita. Karena Tuhan lihat hati. Amin. Tuhan tidak lihat apapun, Tuhan lihat hatimu yang rindu untuk benar-benar mengasihi Tuhan.
Makanya saya katakan memang gak gampang, saudara. Untuk ini gak gampang. Tapi kita harus usaha terus. Kita harus usaha terus. Kemarin pada waktu di Temanggung, salah satu hamba Tuhan membuka pengalaman dia dengan Tuhan. Satu kali Tuhan ngomong sama dia, kamu tuh tegar tengkuk. Dan lihat bangsa Israel 40 tahun mau masuk tanah Kanaan, gak bisa. 40 tahun yang harusnya cuman paling setengah tahun sampai. Itu sudah lama, setengah tahun. Kalau sampai kebangetan ya setahun. Ini 40 tahun loh, saudara. Jadi makanya satu tempat itu dikiteri berkali-kali, saudara. Dan sudah tahu, Tuhan bilang, karena tegar tengkuk kan, kamu tuh tegar tengkuk. Terus Tuhan bilang, mau ndak untuk aku cabut tegar tengkukmu? Mau Tuhan. Dioperasi sama Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Dan itu yang terjadi, saya katakan. Saudara di tempat ini minta sama Tuhan. Kalau enggak karena belas kasihan Tuhan, susah untuk kau bisa dilepaskan dari ketegar tengkukan. Karena pikiran manusia ini terlalu menggurui. Kita dilahirkan jujur, langsung sudah untung rugi. Nah, ngomongnya gitu. Ada terus pertimbangan. Untuk engkau berbuat apa, engkau langsung hitung. Untungnya apa, ruginya apa. Nah, padahal ikut Tuhan harusnya dengan iman. Betul? Makanya yang pertama ini, iman yang pertama ini, enggak salah. Tapi saya katakan, engkau enggak boleh berhenti di sini. Kalau engkau berhenti di sini, aduh ketinggalan. Ini waktunya lari, bahkan dikatakan terbang. Tadi nyanyi, ya, aku mau terbang. Waduh, kalau nyanyi itu harusnya benar-benar, saudara. Jadi jangan cuman gini, aku mau terbang tapi gak terbang-terbang. Ini mau loncat-loncat, pada apa kakinya diloncat-loncat tapi kok gak terbang-terbang ya. Nah, kemarin ada satu orang mimpi, dan mimpi ini meneguhkan saya, menguatkan saya. Karena mimpi ini berkenaan dengan mimpi juga istri saya. Ya. Satu kali dia berkata, kita ini seperti kumpul semua, AOC ini kumpul semua, dia bilang ini. Dan tahu-tahu ada satu Raja Wali besar di depan, ya. Dan kami semua lihat, pandangan kami ke depan, dan ternyata di depan itu ada awan yang merah, tapi merahnya merah mengerikan, karena itu adalah badai. Pada waktu semua memandang itu, si Raja Wali besar itu berkata, "Nggak usah takut, fokus ya ke depan. Yang kedua, lihat saya. Kalau saya belokkan ke kanan, kalian ikuti. Ke kiri, ikuti. Pasti lolos." Dan anehnya, sesudah itu semua mulai terbang. Ternyata semua punya sayap. Ini saudara, semua punya sayap. Nah, sayapnya juga lucu-lucu. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, itu tergantung iman loh saudara. Tergantung iman. Dan tergantung segala sesuatu. Banyaklah aspek. Sayapmu kecil atau besar. Ya, mungkin yang gak pernah doa, ya sayapnya terlalu cuman empet kecil gitu. Bahaya saudara kalau cuman begitu. Ya kan? Sayap orang Kristen kan doa juga, ya, hubungan intim dengan Tuhan. Nah kalau cuman seperti sayapnya orangnya badannya segini, sayapnya kayak burung gereja, ya haleluya saudara. Mau kapan nyampenya? Untuk berjuang terus di awan aja sudah tidak bisa. Itu udah perjuangan berat karena turun terus saudara, naik terus. Nah, makanya persiapkan dirimu, karena ini waktunya proses. Ini waktunya proses itu terjadi. Dan ini dimimpikan oleh tim kami, bukan oleh saya. Nah, habis itu benar, masuk di awan, masuk di tempat yang merah itu, apa yang terjadi? Yang tidak fokus, yang otaknya jalan. Apa yang terjadi pada waktu diterpa angin dan badai itu? Langsung ke belakang, langsung
hilang. Tapi yang pandangannya ke depan, lihat Raja Wali besar itu, bisa ngikuti terus. Dan dikatakan, tidak ada yang bisa lolos. Semua harus ngalami awan itu dan melewati awan itu. Jadi memang tergantung pribadi. Tergantung pribadi, saudara. Engkau bisa enggak? Fokus enggak sekarang kau ke depan? Engkau bisa enggak untuk ngikuti apa yang dikatakan? Istilahnya pembinamu. Engkau bisa enggak ngikuti? Atau dengan otakmu berkata, aduh gak bisa aku, ini bukan punyaku, punya sebelahku ini. Loh. Semua tidak ada yang mampu, saudara. Cuman berkata mau. Dan hati yang benar-benar punya kerendahan hati dan kelembutan hati, Tuhan akan mampukan. Ngerti? Tuhan akan mampukan. Makanya Tuhan ngomong, kuncinya hineni. Demikian engkau masuk dalam hineni. Tuhan langsung ngomong, dia milikku, dia budakku, aku yang bertanggung jawab total atas hidup dia. Sudah selesai. Setan mau ngomong apa, setan mau ngapain, Tuhan ngomong, engkau urusan be aku ya, bukan be orang itu loh. Karena dia sudah menjadi budakku. Dia sudah serahkan hidupnya 100% dalam hidupku. Ngerti maksudnya? Makanya Tuhan bilang sama saya, kuncinya satu, hineni. Dan ini benar, saudara. Ini benar. Ya. Makanya ayo berjuang. Jangan cuman dari iman yang pertama kau lihat mujizat terus kau percaya Yesus. Belum waktunya berhenti. Terus lari. Cari pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Terus cari dan kenal siapa itu Yesus. Jangan pernah give up. Jangan pernah angkat tangan dan berkata tidak kuat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita give up. Karena Tuhan selalu punya jalan keluar bagi kita. Dan jalan keluar itu membuat kita kemenangan. Penuh dengan kemenangan. Yang kedua, jangan pernah memperkaya diri. Sudah waktunya, saudara, engkau tidak lemah di dalam hal ini. Buat apa engkau memperkaya diri? Nanti kalau pengangkatan pun ditinggal semua. Makin engkau bisa menjadi bendaharanya Tuhan, makin Tuhan percayakan yang besar dalam hidupmu. Benar, saudara. Ya, benar. Makin gede, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang, oh anak ini benar-benar bisa aku percaya. Makin dikasih. Tak usah hitungan, Tuhan. Apa yang kau suruh nabur, apa yang kau suruh lakukan apapun, lakukan. Karena apa? Itu membuat engkau jadi besar. Karena apa? Pada waktu engkau melakukan, Tuhan tidak pernah diam. Dia akan melipat kali gandakan, mengembalikannya kepadamu. Benar. Firman ini. Saya tidak keluar dari firman. Seorang petani ngerti. Dia tidak mungkin nuai jagung kalau yang dia lemparkan, yang dia tanam itu beras atau benih beras. Nggak mungkin kan? Betul nggak? Dia akan tahu, dia akan nuai padi karena benih padi. Orang Kristen nggak ngerti. Dia naburnya kebaikan, nuainya pengen duit, ya nggak bisa. Sampai kapanpun nggak ada jalannya itu. Nggak ada jalurnya. Lu benar, saudara. Kalau saudara mau nuai apa, tabur apa, di dalam ketepatan, di dalam Tuhan yang mau, pasti cool. Ya, pasti cool. Jangan pernah berpikir dari mana berkat. Tuhan sanggup datangkan berkat dari manapun. Tidak ada yang bisa menghambat Tuhan. Ya, yang kedua, iman yang kedua. Ini iman yang orang ini nyari mutiara, dapat mutiara, semua dijual. Lah ini kalau menurut orang dunia goblok. Ini benar-benar bodoh, saudara. Harganya mutiara berapa sih? Nah, misalnya harga mutiaranya
seharga yang dia punya, ya, rumah, oke. Belum tentu ada yang mau beli lagi mutiaranya dia. Loh, betul enggak? Karena mutiara ini orang kan lihat mutiara gini, lihat, buat apa harganya kok mahal kayak gini, loh. Tapi yang seneng, ya mau bayarnya mahal. Bisa ngerti maksudnya? Kenapa sampai dia berbuat ini? Satu kuncinya, dia jatuh cinta dengan mutiara itu. Yes. Iman yang kedua yang kita harus punya, yaitu apa? Hati yang jatuh cinta dengan Yesus. Kasih yang membara. Kasih yang benar-benar, wah, cinta yang benar-benar, wah, tidak bisa diomong, saudara. Kenapa? Pokoknya, sudahlah, Yesus nomor satu. Yesus segalanya. Bahkan akhirnya, engkau masuk ke Hinenian. Kau serahkan hidupmu 100%. Jadi budak karena cintamu kepada Tuhan. Ini, saudara. Dan Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Menurut orang dunia pasti sesat. Ya. Ini sudah mulai rame, saudara. Ya, udah mulai rame. Hamba-hamba Tuhan, ya ada beberapa hamba Tuhan besar ngomong, jangan ikut dengan Bahtera karena sudah mulai aneh-aneh. Lah ya memang aneh. Orang sudah mulai masuk ke Hinenian. Nah, mereka nggak ngerti, saudara. Nanti mereka akan terbuka matanya. Saya mau kasih tahu, ada satu nabiah Afrika juga ngomong yang sama. Dia bilang, tahun ini orang harus mengosongkan semuanya hidupnya. Semuanya kosongkan. Sesudah itu, biarkan Yesus bertahta total dalam hidupmu. Apa kalau tidak Hineni? Ya sama Hineni, saudara. Dan dia bilang, semuanya hidupmu berikan kepada Tuhan. Ini nggak pernah kontak-kontak, nggak pernah kenal juga nggak kenal. Ini hamba Tuhan besar di Afrika bicara nubuatan seperti itu. Karena yang tahu, yang benar-benar kenal isi hati Tuhan, ngerti. Kunci di tahun ini cuman Hineni. Itu kemenangan. Itu kuncinya itu. Karena apa? Yang akan kita hadapi ini bukan mainan istilahnya. Tapi kalau kita tercover oleh Tuhan, Tuhan yang punya kita, jadi Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan semuanya. Amin. Iya. Lah kalau apapun yang akan kita hadapi, kalau kita sudah di cover oleh Tuhan, ya beres. Setan mau buat seperti apapun, ingin menghancurkan kita, tenang. Lah setan lihat Tuhan, lari dewe kok. Nggak usah apa-apa. Dia tahu, dia sudah kalah di kayu salib. Betul? Makanya saya katakan, ini waktunya untuk kau mengerti. Engkau harus sungguh-sungguh masuk di dalam iman yang kedua. Mari besarkan cintamu kepada Tuhan. Besarkan. Buang semua kesombongan. Buang semua otakmu yang terlalu menggurui engkau. Tapi ya jangan bilang gini, jadi Pak tidak boleh pakai otak. Ya salah. Tuhan berikan kami kepintaran, kita kepintaran. Tuhan berikan kita berpikir, oke. Tapi lihat seperti Abraham. Lihat sajalah seperti Abraham. Abraham ini kaya. Abraham ini punya semuanya. Pintar. Bahkan raja. Tapi dia punya hati yang Hineni. Dia tahu. Dia tidak bisa melawan yang namanya Tuhan. Dia harus tunduk. Dia tetap seorang budaknya Tuhan. Karena dia mencintai Bapa di surga. Kalau engkau bisa, engkau akan hidup penuh dengan keindahan dan kelimpahan. Saya tidak bohong, saudara. Kelimpahan itu sudah di depan mata. Tergantung saudara mau ambil atau tidak. Ini waktunya sudah tidak ada urusan dengan perasaan. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau masih gini, aduh malu, aduh gimana, sudahlah buang itu semua. Kalau Yesus seperti itu, bubar, saudara. Nggak ada yang namanya karya salib. Karena dia lepaskan semuanya, maka kita semua bisa kumpul dan masuk ke surga. Amin. Kalau guru kita, Tuhan kita, Raja kita seperti itu, kau sebagai pengikutnya, kau pun dan saya harus seperti itu. Buang semua ikatan-ikatanmu dan bilang, aku mau Tuhan,
masuk dalam pengenalan yang benar. Tergantung sampai selevel apa engkau mau. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saya katakan, makin dalam, makin luar biasa. Makin luar biasa. Amin. Ya, kita berdoa.